pada sore hari ini saya dipercaya dengan hambanya Bapak Wijaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dalam hati kita, kalau ada Tuhan di dalam hati kita, maka ada aliran-aliran air yang mengalir di dalam hidup kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita buka kitab kita Roma 8 ayat 1 sampai 17. Oke, sudah mendapatkan semua? Enggak. Jangan sudah. Oke, puji Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 1 sampai 17. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa yang telah jatuh hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak tahu kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati kan dosa, tetapi Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus yang Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang karena itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika Roh kamu melakukan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang dipimpin oleh Allah adalah anak-anak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak-anak. Oleh Roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita berdoa bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Tema pada sore hari ini saya beri judul hidup dipimpin Roh Allah. Nah, kenapa hidup kita perlu dipimpin Roh Allah? Katakan tadi Roma 8 hidup oleh Roh ya. Jadi kalau hidup kita dipimpin Roh Allah, kenapa kita perlu hidup kita dipimpin Roh Allah? Tadi Yuri sudah ada pembukaan, lihat dua orang yang datang ke gereja, yang satu mukanya muram, yang satu bersuka cita. Nah, tetapi setelah endingnya pulang-pulangnya bertengkar. Nah, di sini kita perlu hidup dipimpin Roh Allah. Karena kenapa? Kita ini manusia. Manusia itu banyak salahnya. Manusia ini terbatas. Ada ayatnya, kita baca sini. Manusia ini banyak salahnya. Kita mau baca, saya
bacakan ya, Roma 7 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Memang Tuhan hidup dipimpin Roh Allah dan hidup dipimpin daging. Karena mau hidup dalam daging apa hidup dipimpin Roh Allah, ada perbedaan. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Allah, dia tidak memikirkan hal-hal yang bersifat daging atau gampang tersinggung, gampang emosi, itu semua dari daging. Nah, kalau dari Roh tidak. Jadi dikatakan bahwa manusia itu sebagai manusia, kita sebagai manusia ya. Nah, itu tidak ada sesuatu yang baik. Sebenarnya kami ingin berbuat baik, maksud kami baik, tetapi yang jahat itu yang kami lakukan karena ada apa? Dosa. Hidup yang menurut daging itu hidup dosa, berbuat dosa. Sedangkan firman Tuhan tadi yang kita baca, Roma 8, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami percaya semua dari sini percaya kepada Tuhan kan? Ketika percaya kepada Tuhan itu berarti ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, berarti kita mengundang Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh daging. Dan ayat kedua, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Allah itu sudah diberikan kepada kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu kita sudah dimerdekakan dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi kenapa kok kita sering tersandung? Kenapa kita sering kadang tidak kontrol diri? Karena hidup kita tidak dipimpin Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya hidup kita dipimpin Roh Kudus? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita dipimpin Roh Kudus, supaya hidup kita tidak menurut daging? Karena memang Tuhan mengatakan hidup menurut daging itu berseteruan dengan Allah, musuh Allah. Tuhan tidak suka. Nah, setiap anak Tuhan masih banyak mereka yang emosi seperti yang dikatakan dulu tadi. Dia senyum, dia sukacita, tetapi itu luarnya. Buktinya endingnya kesenggol sedikit sudah marah-marah. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus memiliki karakter Yesus. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus wajib hidup seperti Yesus. Nah, kita belajar pada sore hari ini bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti semua senang ya. Karena kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita ada sukacita, kita ada damai sejahtera. Nah, satu, supaya kita bisa dipimpin Roh Kudus hidup kita, satu, kita harus intim dengan Tuhan. Apa itu intim dengan Tuhan? Bergaul akrab dengan Tuhan. Henok bergaul akrab dengan Tuhan, diangkat Tuhan. Nah, kita koreksi diri kita. Apakah kita selama ini sudah bergaul akrab dengan Tuhan? Intim dengan Tuhan melalui apa? Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas, kita menyembah dulu melalui pujian, melalui penyembahan, melalui baca firman. Karena firman itu ada daya cipta. Dan kalau kamu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam, itu luar biasa. Satu, ada damai sejahtera, ada sukacita dan damai sejahteranya hanya tidak sementara, tidak di luar tapi di dalam hati. Karena memang Tuhan mengatakan Yohanes 7 ayat 38, siapa ada di dalam Tuhan, di dalam hatinya ada airan yang mengalir. Apa artinya itu? Airan Roh Kudus. Selalu sukacita, selalu damai sejahtera. Dan
atau musiknya diberkati, sukacita, semua dalam keadaan baik, ekonomi baik, tubuh sehat, anak keluarga semua baik, cucu baik, diberkati Tuhan, sukacita. Itu orang dunia bisa, daging bisa, tetapi sifatnya sementara, semu. Nah, tapi kalau kamu benar-benar hidupmu dipimpin oleh Roh Allah, seluruh hidupmu dikendalikan oleh Allah, saat kamu diberkati, saat kamu sehat, saat kamu sakit, saat kamu dalam keadaan tidak baik, tetap bisa damai sejahtera, tetap bisa sukacita. Saya bersaksi ya, saya nggak cuma ngomong tapi bersaksi kepada Pak Martin dan sedikit banyak tahu. Tahun 2006 tiba-tiba suami saya sakit. Dan kita sudah berdoa kepada Tuhan karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Kita kan janji Tuhan, doa supaya sembuh. Nah, sampai hampir 9 tahun kurang 4 bulan akhirnya pulang rumah. Waktu almarhum suami saya sakit, anak saya masih kecil, yang besar masih umur 12, dan waktu itu baru mau masuk SMP. Sakitnya 15 Agustus 2006. Anak saya masuk sekolah tanggal 15 Juli. Nah, otomatis hanya berapa? Setengah bulan ya. Kurang lebih segitulah. Baru, maksudnya belum lama. Nah, di situ anak saya yang kecil masih 6 tahun. Kelas 1 SD di Conggoran waktu itu di Kudusan. Anak saya yang besar SMP di Waing Bimbing. Sebelumnya saya sudah bilang nih, apa jauh-jauh di Bimbing, mendingan di Sutomo saja. Nah, saya bilang di Sutomo kecil mah, di sana lebih besar. Sana 7 kelas, di Sutomo cuma 4 kelas. Ya wes kehendak Tuhan yang jadi. Tiba-tiba suami saya sakit. Sakitnya nggak sakit biasa, pendarahan otak besar. Tetapi saya sudah dilatih Tuhan. Saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Semua mungkin tahu ayatnya, ya. Nah, kita sebutkan ayatnya, mungkin semua tahu. Yang Tuhan kehendaki mengucap syukur dalam segala hal. Dari awal sudah saya katakan, dalam keadaan baik maupun tidak baik. Suami sakit, anak masih kecil-kecil, dan harus mengantar sekolah sampai di Waing Bimbing, sampai di Alam Kudus. Padahal rencana manusia nanti yang jauh papanya, yang dekat saya, rencana saya sebagai manusia. Tapi Tuhan berencana yang baik. Nah, singkat ceritanya, orang yang mengalami sakit stroke itu tidak mudah untuk kamu bisa merawat. Satu, kamu harus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Jadi hidupmu tidak dipengaruhi dengan keadaan. Hidupmu tidak melihat kenyataan, tapi hidupmu percaya bahwa rancangan Tuhan baik. Memang Tuhan mengatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan Tuhan bukan rancangan sakit penyakit, rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan, rancangan Tuhan bukan rancangan apalagi kesusahan. Tapi rancangan Tuhan itu firman, damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Percaya firman Tuhan itu pasti dikenapi. Amin. Nah, sekarang saat saya diproses, untuk apa sih kita diproses? Untuk menyalibkan daging, untuk tidak kita hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Amin. Ya itu, orang yang hidup di dalam roh itu otomatis dia nggak usah disuruh, dia akan utamakan Tuhan. Saat kamu mengutamakan Tuhan, firman Tuhan digenapi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya kira semua akal, karena ini semua anak-anak Tuhan yang setiap Rabu dan Sabtu beribadah di tempat ini. Asal firman Tuhan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Nah, juga tidak hanya akal, tidak hanya kontok di luar kepala, tetapi apakah kamu benar-benar mengalami firman itu hidup di dalam kehidupan kita?
Bahwa kalau kita mencari Tuhan, pasti janji Tuhan digenapi. Nah, jika ceritanya puji Tuhan, saya ada sampai hari ini karena kasih anugerah Tuhan. Setelah saya melewati proses yang begitu panjang, nah akhirnya anak saya semuanya sudah lulus kuliah. Yang pertama itu pun, nah Tuhan yang dimuliakan. Itu semua karena Tuhan. Maka saya mau memberi contoh. Kalau kita hidup kita dipimpin Roh Allah, hidup kita benar-benar dikendalikan Tuhan, kita menjadi anak-anak yang taat. Mau dibentuk, mau diproses harus nurut. Nah, menjadi penurut-penurut firman. Bagaimana caranya? Kata orang sulit. Masuk dalam hadirat Allah untuk kita memuji dan menyembah itu tidak mudah. Lebih mudah mana? Lebih mudah nonton film, lebih mudah lihat apa ayo di HP. Nah, mungkin sekarang lagi apa ini hebohnya TikTok atau Sambo. Nah, ada yang orang mengikuti Sambo sampai kotanya habis. Saya bilang, terus gimana? Damai sejahtera enggak? Kan harus pergi kota. Kalau kamu punya hubungan intim dengan Tuhan, bangun hidupmu untuk pujian penyembahan, kamu enggak habis kotamu dan kamu dapat apa? Masuk dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Masuk dalam hadirat Tuhan itu ada kelepasan. Apa yang dilepaskan? Tadi daging ini apa? Lemah. Memang Tuhan mengatakan daging itu lemah, roh itu penurut. Saat kamu masuk di dalam hadirat Allah, roh itu yang berkuasa atas hidupmu, sehingga kamu merasakan sukacita, damai sejahtera saat kamu masuk dalam hadirat Allah. Merasakan kelepasan, kelegaan, ketenteraman, damai sejahtera dan sukacita dari Allah itu kekal. Tidak sementara seperti yang dikatakan Yuli tadi. Nah, saya pelajari kenapa anak Tuhan bisa bertengkar, kenapa anak Tuhan nggak bisa ngampuni. Ada yang bilang sampai mati aku nggak bisa ngampuni sehingga. Terus untungmu apa? Ya kita harus pikir sepanjang ya. Untung kita apa? Kalau kita tidak bisa ngampuni, kita percaya firman. Kalau kamu tidak bisa ngampuni, kamu juga tidak diampuni. Kita bukan orang yang benar, kita bukan orang yang suci, orang yang kudus, sok benar-benar bukan. Kita semua orang yang dosa. Saya bersyukur saya diproses sehingga supaya saya mengenal Tuhan dengan benar, supaya saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Ternyata setiap kita tuh perlu hidup dipimpin Roh Kudus, dipimpin Roh Allah. Karena apa? Saat kita masuk di dalam hadirat Allah, lebih lama lebih bagus. Kita akan merasakan kelepasan, sukacita, damai sejahtera, percaya bahwa saat kita masuk dalam hadirat Allah itu ada mujizat, sakit disembuhkan. Itu apa? Iman. Iman itu percaya sebelum melihat. Kalau kita percaya, kita sudah melihat, itu bukan iman. Ya, itu semua orang bisa. Tapi anak Tuhan harus beda. Doa saya supaya jemaat di tempat ini semua dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi, kita gimana caranya kita bisa hidup kita dipimpin Roh Allah atau dipimpin Roh Kudus, yaitu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, hidupnya diisi apa? Firman. Dicas. HP ini terbatas, ya kan? Hidup kita manusia juga terbatas. Daging kita rawan marah, rawan emosi. Nah, maka itu kita harus diisi oleh kuasa Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat. Ada teman saya mengatakan, aku nggak jawab cerinda kok nggak pernah susah. Padahal dia tahu kehidupan saya harus begini, harus begitu dan sebagainya. Jadi papa, jadi mama, jadi antar jemput, jadi suster dan semuanya. Itu pun juga
dikirim orang-orang yang perlu dilayani. Kita bersyukur ada di tempat ini dalam keadaan sehat, bersyukur ya. Nah, karena tanggal 17 saya ditelepon dari yayasan bahwa ada yang saya masukkan yayasan Panti Jompo, dia masuk rumah sakit. Sebelumnya saya juga sudah dihubungi tanggal 10 waktu itu masuk rumah sakit, sedangkan tanggal 5 saya dititipi cucu sampai tanggal 11, jadi saya tidak bisa besuk. Nah, cucu saya lagi karena umurnya 18 bulan, jadi kesit-kesitnya ya. Nah, anak umur 18 bulan, tempat saya naik turun rodanya tahu ya. Jadi naik turun. Nah, capek enggak secara manusia, capek. Nah, jadi saya nggak ada waktu untuk besok ke teman saya. Nah, singkat ceritanya tanggal 17 ditelepon mengatakan bahwa dokter dari rumah sakit membutuhkan saudaranya datang. Nah, semua seizin Tuhan kan? Rambut jatuh pun seizin Tuhan. Saudaranya yang di Malang cuma satu. Pas ditelepon hari itu juga, saudaranya saya telepon bilang, Pak, maaf Linda, saya lagi di luar kota karena saudara suami saya dipanggil Tuhan. Nah, terus yang di Surabaya saya telepon, maaf Linda, saya gak bisa ke Malang. Nah, terus gimana? Terus aku wadaran Linda saja. Nah, akhirnya singkat ceritanya saya di rumah sakit sama anak saya siang hari, dokter bilang mengatakan gini-gini, saya juga minta hikmat Tuhan, saya nggak berani langsung putusin, saya bimbingan sama saudaranya dulu. Nah, di situ dokter mengatakan ini pasien harus dibawa ke ruang HCU. Nah, ruang HCU itu seperti ICU. Dokter mengatakan saat ini ruang ICU dan ruang HCU penuh, berarti banyak orang sakitnya. Nah, waktu teman saya itu sudah masuk di ruang paralitis, saya lihat kanan kiri semua sakit, penuh ruangan itu, besar ruangannya, lebih besar dari ini, dan kanan kiri penuh. Ada yang muda, ada yang sudah agak tua, bermacam-macam. Nah, di sini kita bersyukur ya. Kita ada di dalam Tuhan. Janji Tuhan apa? Janjinya kita diberikan tubuh ya sehat. Maka itu supaya tubuh kita sehat gimana? Semangat. Ayo semangat. Jangan hidup kita dipengaruhi oleh keadaan. Apalagi tahun ini 2023. Orang mengatakan tahun gelap, tahun kesukaran. Tapi kita anak-anak Tuhan tahun berkat, tahun mujizat, tahun pemulihan, tahun terobosan. Kita harus percaya. Amin. Karena mujizat itu di dalam mana? Di dalam mulut kita. Ayub mengatakan, ya, firman Tuhan di Ayub mengatakan, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, menimpa kamu. Nah, kan itu saya mengajarkan anak-anak saya, dalam keadaan apapun kamu harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kamu. Saat kamu disertai seperti Yusuf. Kita lihat firman Tuhan. Yusuf dipakai Tuhan, tidak langsung Yusuf dipromosikan. Yusuf mimpi besar bahwa dia akan menjadi orang yang dihormati orang. Nah, dia akan menjadi pemimpin. Tapi Yusuf tidak langsung surapan otomatis langsung jadi pemimpin, enggak kan? Yusuf diproses dulu berapa tahun Yusuf diproses. Firman Tuhan tidak dijelaskan. Tapi Yusuf melalui proses, dimasukkan sumur sama saudaranya, dijual jadi budak, di situ difitnah. Tapi Yusuf tetap jaga kekudusan. Saat kita mengalami proses, jaga kekudusan, jaga hubunganmu dengan Tuhan, jangan bolong-bolong, intim dengan Tuhan, isi hidupmu dengan pujian, penyembahan, baca firman. Saat hidupmu diisi dengan firman, apapun yang terjadi, mungkin kita dihina, diolok-olok, dicaci maki, maksud kita baik, mereka menerima gak baik, bisa berkata puji Tuhan.
Bersyukur Tuhan, aku sudah menyalibkan daging. Aku tidak hidup di dalam daging. Karena firman Tuhan hidup di dalam daging, persekutuan dengan Allah, musuh Allah. Hidup di dalam daging itu mati, tidak hidup. Tapi hidup di dalam roh itu hidup. Nah, kita belajar pada sore hari ini. Hidup kita diisi firman. Hidup kita diisi kebenaran firman. Maka supaya kita menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Nah, kita mau belajar seperti Daniel. Daniel sehari berdoa berapa kali? 3 kali ya. Maaf kata. Sehari 3 kali Daniel berdoa. Apakah Daniel hidupnya mulus? Tidak kan? Daniel diancam, dimasukkan gua singa. Apakah Daniel terus meninggalkan Tuhan, tidak berdoa? Kalau kamu tetap berdoa kepada Tuhan, kamu akan dimasukkan gua singa. Daniel nurut mana? Nurut Tuhan kan? Tidak nurut ancaman mereka yang mau masukkan gua singa. Tapi akhirnya Daniel menerima janji Tuhan kan? Daniel dilindungi Tuhan. Tuhan Allah yang maha kuasa, sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Asal kita percaya. Nah di situ Daniel percaya kepada Tuhan sehingga Daniel selamat. Nah, kita mau hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita harus benar-benar hidup kita mempraktekkan firman. Hidup kita harus benar-benar mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan, tambah hari, tambah lagi, lebih dalam, lebih dalam. Maka kita akan merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Kita merasakan sukacita yang benar-benar dari Allah, bukan sukacita yang semu, sukacita yang di luarnya saja. Nah, yang kedua, kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, tadi yang satu yaitu intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, hidup kita harus masuk dalam hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan masa. Saya waktu ngantor sekolah, saya terus berbahasa roh, saya terus memuji Tuhan. Nah, kesaksian satu lagi. Waktu anak saya SMP di WAI itu masuknya 6:30 lagi. Itu sudah jam 6 kurang 15. Berarti kurang 15 menit lagi dari tahun ke WAI. Waktu pamit mau sekolah anak saya, sama bapaknya jatuh. Saya dan anak saya ngangkat saja berdua tidak bisa. Nah, karena tahu, ingin tahu ya. Semua tahu kalau saya seperti ini, abang suami saya besar. Nah, mari gitu. Anak saya kelihatan cepetan telat. Diwain ketat. Kalau telat dipanggil kepala sekolah, suruh pulang, langsung disekolah dan dipotong itu nilai-nilainya. Nah, terus lagi ini gimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Kamu cendengan tembok, kamu jangan kemana-mana ya, tunggu sampai aku pulang. Saya di jalan. Setelah Tuhan, aku percaya. Tuhan izinkan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Gimana nih caranya Tuhan? 1 berdua saja nggak bisa, apalagi saya sendirian. Waktu itu karyawan saya pulang, nggak ada orang. Bisa saya panggil adik saya, bisa saya panggil tukang becak di depan, tapi saya nggak mau. Saya mau belajar beriman. Saya pasti ditolong Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat. Tuhan menuntun saya harus begini, akhirnya bisa. Nah, itu kasih karunia Tuhan. Saat kita dewasa, kita nggak ngomel, kita nggak bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Kok aku diizinkan seperti ini? Enggak. Kita terus mengucap syukur. Itu tandanya hidup kita dipimpin Roh Allah. Tandanya hidup kita bergaul erat dengan Tuhan. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kalau hidup kita dipimpin Roh Allah, kita harus memikirkan hal-hal yang rohani. Memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di surga.
memikirkan apa? Daging. Aku disakiti si A, aku difitnah ambek si B. Itu terus yang dipikirkan. Akhirnya ya itu tadi, kita sebagai manusia tidak ada kait. Karena kenapa? Ada dosa yang mengikat. Yang hidup di dalam daging itu dosa. Nah, kadang mau keluar nggak bisa. Apa rahasianya? Kamu harus masuk dalam hadirat Tuhan. Memang nggak mudah. Daging ini kalau suruh doa kadang-kadang alas-alasan. Cek Tuhan 5 menit lagi saya ngantuk, mataku saya ceket. Nanti akhirnya kebablasan. Tapi kalau kamu mau taat, aku harus bisa ngelawan ngantuk, harus bisa ngelawan males, harus bisa ngelawan yang alas-alasan. Nah, maka dari itu kita harus memikirkan hal-hal yang rohani. Apa itu firman Tuhan? Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, maka hidupnya seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah kering daunnya. Artinya hidupmu itu selalu dipelihara Tuhan. Jadi kamu tidak khawatir, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, tidak memikirkan hidupmu nanti gimana, nanti ya apa. Kalau saya kesaksian, nah waktunya nggak cukup aja. Karena banyak pengalaman saya dengan Tuhan. Nah, jadi dari sini kita mau tekankan bahwa hidup kita mau dipimpin Roh Allah. Yang satu tadi, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yang semakin melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, memikirkan hal-hal yang rohani, sifatnya yang kekal, yaitu yang paling mantap firman Tuhan. Saat firman Tuhan itu hidup, berkuasa. Saat kamu semakin baca firman, anak Tuhan sebetulnya wajib baca firman ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya saksi sedikit, saya tuh paling males untuk baca. Kalau baca tuh ngantuk. Saya tuh paling nggak suka baca, saya lebih suka langsung beraktivitas jahit dan sebagainya. Nah, tapi saat saya yaitu tadi mengalami proses, saya ngerti kita harus baca firman. Apa artinya firman Tuhan? Pada mulanya firman, Yohanes 1 ayat 1, paling sudah hafal. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah sendiri. Jadi kalau kamu baca firman, jadi apa? Kamu kita semua berkomunikasi, maksudnya bicara dengan Tuhan sendiri melalui firman. Nah, itu singkat katanya. Oke. Nah, mungkin saya kelamaan deh Pak. Ini ada izin mau ibadah Katolik di saya kira kelamaan. Enggak, ya. Waktu saya sampai jam berapa? Enggak apa-apa. Oke, ya sudah. Nah, jadi saya tekankan ya, kalau hidup kita mau dipimpin Roh Kudus, nah supaya hidup kita merasakan damai sejahtera, karena ciri-ciri hidup kita dipimpin Roh Kudus yang adalah damai sejahtera. Kalau kamu ada Roh Kudus, hidupmu damai sejahtera, hidupmu sukacita, kekal. Nah, sukacitanya itu senantiasa, nggak sukacitanya itu musim-musiman, sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi kita mau belajar pada sore hari ini supaya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita ini tidak menjadi musuh Allah, supaya hidup kita ini berkenan, karena hidup daging itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oke, sedikit lagi saya langsung singkat ya. Di sini dikatakan 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Maka kenapa hidup kita perlu dipimpin Allah? Karena kita anak-anak Allah. Harus hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, di sini saya singkat lagi. Dan jika kita adalah anak,
jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita mau semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, maka hendaknya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup kita menjadi terang dan hidup kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita doa firman ya. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu yang akan mengerjakan. Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami mau dipenuhi dengan Roh Allah. Hidup kami mau dipimpin oleh Allah. Kami tidak mau menjadi musuh Allah, tapi kami semua mau berkenan kepada Allah. Layakan setiap kami, sucikan dan kuduskan setiap kami. Penuhi hidup kami dengan kuasa Roh-Mu, dan supaya kami benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memikirkan hal-hal yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Ya, damai sejahtera, sukacita Allah senantiasa menyertai semua jemaat yang ada pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya-Mu buat ibadah tempat ini. Kami percaya Tuhan baik, pasti memberikan yang terbaik. Berkati Tuhan Pak Wijaya, istri dan anak-anaknya, juga semua yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Kami percaya Tuhan sudah menjadikan kami pemenang lebih daripada pemenang. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Mereka yang lemah, dalam nama Yesus mereka sudah dikuatkan, sehingga mereka hadir tidak mereka pulang tidak seperti mereka hadir. Kami percaya mereka yang mengalami masalah, mengalami jalan buntu, dalam nama Yesus Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan sudah memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan baik, rancangan-Mu baik bagi semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan yang sudah mendengar seruan doa kami, dan Tuhan bekerja lebih apa yang kami doakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.